Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alivia Farda, mahasiswi Politeknik Negeri Semarang, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Simak sampai akhir ya. Berikut ini adalah daftar topik yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu ada pengertian BPRS, sistem pembayarannya, sumber dana, tujuan serta produk yang ada di BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, apa sih BPRS? Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Ada beberapa sistem pembayaran pada BPRS. Yang pertama, sistem wadiah atau titipan. Akad wadiah adalah akad titipan di mana BPRS memegang dana nasabah dan dapat digunakan kapan saja oleh nasabah. Yang kedua, mudharabah atau bagi hasil. Akad ini merupakan kerjasama di mana nasabah sebagai pemilik modal atau sohibul mal menyimpan uang di BPRS dan BPRS sebagai pengelola atau mudharib akan mengelola dana tersebut. Selanjutnya ada sistem murabahah atau jual beli. Akad murabahah digunakan dalam pembiayaan, di mana BPRS membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada akad musyarakah atau kemitraan. Dalam akad musyarakah, nasabah dan BPRS bersama-sama menyediakan modal untuk suatu usaha. Yang terakhir ada sistem pembayaran ijarah atau sewa. Akad ijarah digunakan untuk pembiayaan sewa di mana BPRS menyewakan aset tertentu kepada nasabah untuk jangka waktu yang disepakati dan nasabah membayar sewa sesuai ketentuan yang telah disetujui. Ada beberapa sumber dana BPRS, yaitu yang pertama, modal sendiri. Ini adalah dana yang berasal dari investasi yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham BPRS. Yang kedua, tabungan dan deposito. Dalam BPRS, tabungan dan deposito biasanya dikelola berdasarkan bagi hasil atau prinsip mudharabah. Selanjutnya, pendanaan syariah. Dana yang diperoleh melalui instrumen keuangan adalah bentuk pendanaan yang tidak melibatkan bunga dan mengikuti prinsip bagi hasil. Ada juga dana zakat, infak, dan sedekah dana. Infak dan sedekah akan dikelola untuk tujuan sosial dan ekonomi. Ini membantu pembangunan komunitas kesejahteraan. Ada juga investasi dan kegiatan usaha dana yang diperoleh dari investasi dan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh BPRS. Ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Topik berikutnya yaitu tujuan BPRS. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Yang kedua, menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, mengurangi urbanisasi, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Produk-produk yang terdapat di BPRS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah. Dalam skema ini, BPRS menyediakan modal untuk usaha nasabah, sementara nasabah mengelola usaha tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian hanya ditanggung oleh bank, kecuali ada kelalaian dari nasabah.
Selanjutnya ada pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. BPRS membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi yang mencakup keuntungan bagi bank. Yang ketiga ada pembiayaan musyarakah, merupakan pembiayaan berbasis kerjasama atau joint venture antara BPRS dan nasabah. Keduanya menyediakan modal dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal yang disetorkan. Ada juga deposito mudorobah, produk investasi di mana nasabah menempatkan dananya untuk jangka waktu tertentu. Dan bagi hasil diberikan sesuai kesepakatan antara nasabah dan BPRS berdasarkan keuntungan usaha BPRS. Yang terakhir ada produk BPRS. Yang pertama ada tabungan wadiah, produk tabungan yang menggunakan akad wadiah di mana BPRS memegang titipan uang nasabah. Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil, tetapi ada kebijakan pemberian bonus yang tidak dijanjikan sebelumnya. Ada juga gadai syariah atau rohen. Layanan gadai syariah yang memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Tidak ada bunga yang dibebankan, tetapi ada biaya pemeliharaan barang. Sampai di akhir video, terima kasih teman-teman telah mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan video dan penjelasan yang saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.